Oh, baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wawade Saltiana Odearsan dan teman saya Febri Santokubu. Di sini kami membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas UTS dan UAS pada mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Fadli. Oke, di sini judul paper pertama kami yaitu Android SM, jaringan adversial generatif untuk model peningkatan semantik malware Android berdasarkan pembelajaran transfer. Latar belakang saat ini di antara terdapat program jahat yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan dan privasi orang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan pendekatan untuk mendeteksi malware Android. Metode deteksi malware yang dikembangkan baru-baru ini biasanya mengandalkan berbagai fitur seperti urutan antar muka, pemrograman aplikasi API, gambar, dan izin, sehingga mengabaikan pentingnya kode sumber dan komentar terkait yang biasanya tidak disertakan dalam malware. Oleh karena itu, kami mengusulkan Android SEM, yang merupakan model peningkatan semantik kode sumber Android berdasarkan pembelajaran transfer. Model yang kami usulkan dibagi di atas arsitektur transformer untuk mencapai kerangka pra-pelatihan untuk menghasilkan komentar kode dari kode sumber malware. Kinerja kerangka pre-pelatihan dioptimalkan menggunakan jaringan adversial generatif. Model yang kami usulkan bergantung pada filter berbasis model regresi baru untuk mempertahankan komentar berkualitas tinggi dan kode sumber untuk fusi fitur yang berkaitan dengan peningkatan semantik. Tujuan pembuatan di sini ada yang pertama untuk meningkatkan kompleksitas malware serta mengembangkan mekanik deteksi malware yang efisien untuk mengatasi masalah krusial yang ada pada perangkat lunak. Yang kedua, untuk mendeteksi teknologi serta mendeteksi dan mengklasifikasi malware Android. Pendekatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk analisis statis, dinamis, dan campuran yang dilakukan dengan bantuan pembelajaran mesin. Yang ketiga, untuk mendeteksi kode berbahaya menggunakan terjemahan mesin dan menyempurnakan informasi yang terkandung dalam kode sumber perangkat lunak berbahaya. Oke, yang ketiga, lanjut pada bagian metode. Di sini keseluruhan arsitektur yang diusulkan dalam penelitian ini disajikan pada gambar 1. Metodenya ada sekitar 3. Yang pertama, rekayasa fitur. Kami memperoleh lebih dari 2,1 juta pasang metode dan komentar metode satu kalimat dari lebih dari 28.000 proyek Java. Selanjutnya memproses bagian urutan dari kumpulan data, simbol logistik, dan variabel, dan membatasi ukuran kosakata seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Untuk dataset malware kami memperoleh total 21.720 sampel Android menggunakan Sysmal Droid 2020 dan Google Play. Kami menerapkan program batch multiproses pada aplikasi malware untuk membongkar aplikasi, mendapatkan file dex, dan mengonversinya menjadi format representasi perantara atau sering disebut IR untuk mendeteksi file kelas yang dikemas dalam file jar. Setelah meretes balik aplikasi untuk mendapatkan kode sumbernya, kami mengakses fungsi melalui pencocokan reguler dan penerapannya pada proses normalisasi yang sama yang digunakan pada data pra-pelatihan secara bersamaan
Alat AndroGuard digunakan untuk mengakses urutan API dan semua informasi disimpan dalam database SQLite yang nyaman untuk manajemen pemrosesan pasca dan penggunaan di masa mendatang. Bisa dilihat pada gambar ini yang penjelasan tentang rekayasa fitur. Oke, lanjut ke metode yang kedua, yaitu desain mode, di mana kode sumber sangat penting dalam pengembangan program dari perspektif analisis program. Komentar lebih meningkatkan informasi semantik kode, namun menentukan komentar kode sumber malware itu menantang. Untuk tujuan ini, kami mengusulkan mode peningkatan semantik untuk kode berbahaya berdasarkan pembelajaran migrasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Oke, ini pada gambar ini ditunjukkan desain mode. Lanjut ketiga, pengklasifikasian kuantum, di mana metode nuklir memiliki berbagai aplikasi dalam pembelajaran kuantum. Dalam studi ini, pertama-tama kami menggunakan dataset klasik dan pemeteran fitur kuantum untuk menyediakan data ke dalam ruangan. Keputusan terpenting pada langkah ini melibatkan pemilihan metode pemeteran fitur yang tepat dan efektif. Pemeteran fitur kuantum berasal dari faktor fitur klasik ke keadaan kuantum. Oke, yang ini adalah gambar klasifikasi kuantum yang menunjukkan diagram skematik rangkaian analog ZZ Viatur map. Dan yang ini itu pengklasifikasian kuantum di mana diagram skematik rangkaian analog Paul Viatur Maz. Pada tahap selanjutnya itu evaluasi, di mana evaluasi ini ada sekitar 2. Yang pertama ada dataset, yang kumpulan data eksperimental. Kami menyertakan data dari Sysmaldroid 2020 dan Google Play. Rincian disajikan pada gambar di bawah. Distribusi dataset bisa dilihat ini sekitar 31,5% itu Google Play dan 65,8% itu Sysmaldroid 2020. Kami memperoleh lebih dari 16.000 file aplikasi dari 5 jenis dari kumpulan data Sysmaldroid 2020. Setelah rekayasa fitur dan ekstraksi lengkap, diperoleh 14.873 sampel yang terdiri dari 1.500 jenis adware, 2.204 jenis malware perbankan, 4.622 jenis malware SMS, 2.534 jenis riskware, dan 4.013 jenis perangkat lunak jinak. Kami menggunakan sampel ini sebagai kumpulan data untuk mengklasifikasikan malware Android. Untuk menyeimbangkan jumlah sampel jinak dan berbahaya, kami memperoleh 6.847 jenis perangkat lunak jinak dari Google Play. Untuk lebih memastikan keefektifan percobaan, kami memperoleh perangkat lunak dari berbagai kategori, termasuk bisnis, game, pendidikan. Untuk mencegah munculnya satu jenis perangkat lunak jinak, kami menyeimbangkan jumlah sampel perangkat lunak jinak dan berbahaya dalam persiapan untuk tugas deteksi malware. Yang kedua, pengaturan eksperimen, di mana model yang digunakan untuk dalam percobaan pemanfaatan dataset yang diperkenalkan di bagian 1, dataset ini dibagi menjadi training set dan test set dengan perbandingan yaitu 7:3. Selain itu, kami mengevaluasi kinerja model dalam hal akurasi, presisi, dan daya ingat, karena tugas yang perlu kami selesaikan lebih sensitif terhadap positif palsu daripada negatif. Kami menggunakan F1 sebagai indikator evaluasi. Baik, pada
Pada bagian penerapan akan dijelaskan teman saya yaitu Febri Rasanto Bobu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk bagian penerapan pada poin pertama yaitu kemampuan klasifikasi model. Untuk mendeteksi perilaku berbahaya dengan menggunakan 6.847 file jinak dari Google Play dan 6.847 file berbahaya dari CICME ID ROID 2020. Tabel 3 dan gambar 9 menunjukkan nilai presisi, daya ingat, akurasi F1 dan ROC atau AOC model berdasarkan database. Untuk masalah klasifikasi biner, model yang diusulkan dalam penelitian ini mencapai skor F1 sebesar 0,9943 dan nilai AUC mendekati 0,9996. Baik, selanjutnya dan juga melakukan multi klasifikasi file berbahaya untuk malware pada kumpulan data yang terpisah. Pada kelima kategori tersebut, nilai AUC masing-masing kategori sangat dekat. Nilai AUC risk-square adalah yang terendah di 0,9992. Sedangkan nilai AUC Edward adalah yang tertinggi di 0,999 yang mendekati satu. Model peningkatan semantik yang diusulkan dalam penelitian mencapai klasifikasi presisi tinggi. Hasil yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa model peningkatan semantik berdasarkan pembelajaran transfer efektif untuk tugas deteksi dan klasifikasi malware Android. Untuk poin kedua yaitu eksperimen perbandingan model. Untuk membuktikan kontribusi modul peningkatan semantik yang diusulkan terhadap keakuratan deteksi kode berbahaya Android. Pertama, perlu dicatat bahwa seperti pada model peningkatan semantik berdasarkan pembelajaran migrasi mencapai kinerja terbaik setelah fungsi fitur melalui filter dan bilinear pooling dan mencapai tinggi akurasi masing-masing 99,55% dan 99,01% dalam 2 dan 5 kategori. Kedua, metode pelaburan fitur menggunakan penyatuan bilinear diganti dengan penyambungan sederhana yang menghasilkan akurasi sekitar 0,2%, lebih rendah daripada yang sebelumnya. Dan ketika kami menghilangkan seluruh modul para pelatihan dan menggunakan penyematan kata dan model memori jangka pendek, panjang untuk ekstraksi semantik dan klasifikasi fitur akurasi turun sekitar 5% dibandingkan dengan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa model pelatihan berbasis transformasi dapat memperoleh informasi semantik tambahan dari korpus kode sumber program Android yang besar terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas deteksi kode berbahaya, mencapai hasil klasifikasi yang memuaskan, dan secara signifikan mengurangi waktu pelatihan. Untuk poin ketiga yaitu mengklasifikasi kuantum dengan metode pengodean yang berbeda. Untuk membuktikan bahwa QSVM sebanding dengan SVM, klasifikasi dalam mendeteksi
dan mengklarifikasi kode Android berbahaya, atau lebih baik dalam keadaan tertentu. Hyperparameter divariasikan dan kinerja klasifikasi serta batas keputusan diamati untuk memilih metode pemasangan data terbaik dan membuat sedikit penyesuaian. Tujuannya agar kernel SVM menghasilkan hasil klasifikasi yang lebih baik daripada QSVM. Kami membangun akurasi, klasifikasi, dan matriks kebingungan dari berbagai jenis inti kuantum di QSVM. Fungsi kernel CVM adalah mengubah data menjadi ruang pemodelan yang lebih sesuai. Algoritma yang berbeda menggunakan berbagai jenis fungsi kernel. Diketahui bahwa fungsi yang paling umum digunakan adalah linear dan RBF, yang kami gunakan sebagai metode perbandingan. Secara khusus, menggunakan metode linear dan RBF dalam CVM klasik. Setelah itu, membandingkan skor fungsi kernel kuantum yang berbeda dalam QSVM dengan hasil yang diuraikan. Baik, selanjutnya pada kesimpulan, berdasarkan konsep pembelajaran transfer dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi komentar yang awalnya tidak ada di malware Android melalui migrasi, kami mengintegrasikan model pembelajaran modul konvensional dengan pembelajaran mesin kuantum dan mengusulkan Android SEM yang merupakan model berbasis pembelajaran transfer untuk peningkatan semantik kode berbahaya Android. Untuk meningkatkan efektivitas modul yang kami usulkan dalam mendeteksi kode berbahaya, kami mengoptimalkan kinerja vektor komentar yang dihasilkan oleh modul peningkatan semantik melalui pendekatan adversarial generatif. Dia juga mengusulkan filter komentar berdasarkan model regresi linear yang mempertahankan vektor komentar berkualitas tinggi dan menggabungkan dengan fitur lain untuk mendeteksi dan mengklasifikasi kode berbahaya Android. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Waude Saltiana. Baik, itulah sekiranya penjelasan dari paper 1. Jika ada salah kata maupun salah dalam pembuatan PPT kami maupun penjelasan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.